Bro, aku sangat gugup. Jangan gugup, jangan gugup. Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Nama saya Song Nuan. Umur 21. Jawab apapun yang ditanyakan padamu. Oh, dari sekolah mana kamu lulus? Wanli College. Adik kelas presiden kita ya? Ayo jual pena ini padaku. Ini produk terbaru perusahaan kita. Terlihat mewah dan berkelas. Sangat cocok untuk orang sukses. Anggaplah kamu punya konflik pendapat dengan bosmu di tempat kerja. Dan kamu 100% yakin bahwa kamu benar. Apa yang akan kamu lakukan? Tetap setia pada dirimu sendiri, atau patuhi perintah pemimpin perusahaan. Keduanya bukan cara terbaik. Ukuran tertinggi adalah kepentingan perusahaan. Wow! Kamu terlihat sangat tombu dengan pakaian olahraga ini. Tahukah kamu bahwa departemen penjualan kita sedang mencari seorang saleswoman? Yang paling penting, orang ini harus memiliki pesona feminin. Kamu mengerti? Mengerti. Jelas, kenakan sepatu itu. Ambil 2 langkah. Itu. Perusahaan melarang percintaan di kantor. Bagaimana jika kamu menemukan cinta sejati di kantor? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu tinggalkan cinta. Aku masih muda, pekerjaan yang utama. Sekretaris terakhir yang kami pecat mengatakan hal yang sama. Hah? Aku sudah bilang, putriku pasti baik-baik saja. Benar-benar satu dari sejuta. Tapi sulit untuk mengatakan tentang putri orang lain. Aku jare, salahkan orang lain. Ya, kamu bilang itu menarik kan? Benar-benar kualifikasi yang biasa-biasa saja. Dia sedang membicarakan putri kita. Hei, tidak ada gunanya memperhatikan wanita seperti ini. Hutan besar ada berbagai macam burung. Sesuatu terjadi pada orang tuaku. Lulus ujian ulang Yuntian. Ingat, jangan sombong. Ayo terus bekerja keras. Terus berusaha. Nak, dengarkan aku. Kamu pasti pintar dan cantik. Ingat, cantik itu tidak berguna sekarang. Sekarang yang penting adalah Chen Ailian di dalam diri. Sinta Teratai. Aku menyentuhnya. Departemen HR mereka baru saja ngobrol dengan aku. Hah? Ibu menyelamatkan ibu. Wah, itu yang tertulis di laporan. Master ini berbeda dengan Cinderella ini. Ada perbedaan. Ayo. Ya. Sangat bagus.
Bro, maaf. Aku akan bicara dengan temanku. Kasih jalan sedikit. Kenapa kamu di sini? Aku juga tidak mau. Aku tidak mau. Sudah selesai ngobrol kecilmu? Masih berbicara. Tidak bisa bicara. Kamu tidak bilang mulai sekarang. Detik pertama kamu masuk ruangan ini, wawancara sudah dimulai. Bagus, bagus, bagus. Kamu datang dulu. Aku. Siapa namamu? Tidak disebutkan. Bagaimana sikapmu? Kamu cari kerja? Aku cari kerja. Tapi itu tidak berarti aku akan merendahkan diri. Aku berlutut di depanmu, oke? Aku punya kepribadian. Ayo, tolong jual pena ini dulu. Bagaimana jika kamu hanya butuh pena? Sepertinya kamu harus membelinya. Karena itu membantumu menulis. Jika kamu tidak kekurangan apapun, sepertinya kamu tidak perlu membelinya. Aku paling benci memaksa orang lain melakukan sesuatu. Melakukan hal yang tidak disukai orang lain. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah mewawancarai ratusan pencari kerja. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Entah kamu mencari pekerjaan. Apakah kamu ingin mencari pekerjaan yang bagus? Tolong jangan buang waktu semua orang. Orang seperti kamu. Tidak peduli seberapa mampu kamu. Kami tidak ingin ada YM kami. Benar dan salah. Oh, itu bagus, itu bagus. Terima kasih, oke. Tidak apa-apa kan, kalau begitu aku pergi. Oke, tidak perlu mengantarku, tidak perlu mengantarku. Aku tahu jalannya. Dah. Lihat, ini generasi pasca 90-an. Dia tidak punya kemampuan tapi sangat sombong. Orang seperti ini pantas jatuh. Pergi keluar dan kamu akan dipukuli. Pangeran, kamu panggil dia. Kamu masih memilih orang seperti ini. Kamu tahu siapa dia? Hua Ruohan. Jangan berkecil hati. Mungkin kamu punya perusahaan lain. Ya, jangan selalu fokus pada perusahaan yang merekrut di kampus. Sebenarnya kamu bisa melebarkan jaringmu. Contohnya kamu bisa pergi ke Ganjicom. Ada banyak informasi perekrutan di sana. Kamu terus mencari. Mungkin kamu akan menemukan pekerjaan yang bagus. Jika ada yang salah, kamu akan dieliminasi. Kamu tidak akan mengerti perasaan kami. Kami baru saja masuk ke tahap ujian ulang. Aku tidak tahu apa hasil akhirnya. Jangan menghibur kami. Kami berempat tidak bisa selalu bersama. Semua hal baik pasti akan berakhir. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian ulang. Ya, kalian berdua harus mempersiapkan diri dengan baik. Song Nan, aku lelah. Aku akan istirahat dulu. Kenapa kamu ada waktu untuk menemuiku hari ini? Ada apa? Tidak diterima ya? Aku menyempatkan diri dari jadwal sibukku untuk mengunjungi anakku. Aku juga perlu memberitahu kamu sebelumnya. tidak perlu. Tapi jika makanan tidak diantar, lebih baik kamu melakukannya sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana wawancaranya hari ini? Oh, tidak apa-apa. Ada begitu banyak orang, mungkin aku belum mendengarnya. Setelah diracun sekali, aku belajar untuk rendah hati. Bukan hal yang buruk. Sudahkah kamu menerima pemberitahuan untuk ujian ulang? Di mana modulnya? Mungkin mereka tidak menginginkanku. Tapi Tuan Kuo dari Gem sudah meneleponku. Dia memberitahuku, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini, menantikan ujian ulangmu. Penampilan yang lebih mencolok. Bicara dari hati, aku juga terkejut. Zizi Moruomu. Dengan sifat burukmu, jangan merusak suasana wawancara. Aku Amitabha. Kamu menatapku untuk apa? Aku tahu kamu tidak senang. Kamu pikir aku menggunakan tekanan padamu. Tapi ada alasan mengapa ibu melakukan ini. Lambat laun kamu akan mengerti. Nana, apa maksudmu? Kita buka jendela dan bicara.
Benarkah? Aku tidak peduli. Penjara akan menerimaku. Aku bingung. Kamu juga bisa lulus. Hanya berdasarkan penampilanmu saat kamu mendapat masalah. Penguji juga memberimu centang. Sama sekali tidak masuk akal. Aku juga bertanya-tanya. Kamu terlihat seperti kutu buku. Tidak ada gaya rambut. Bagaimana kamu bisa bertahan? Bagaimana kabarmu? Tidakkah kamu ingin bergabung dengan Yem? Masih memakainya. Ya Tuhan, sangat seksi. Dimanapun aku berada dalam mengejar mimpiku, jenis hambatan apa yang kamu temui? Kamu tidak bisa menurunkan standar estetika aku, oke? Aku percaya suatu hari nanti, meskipun senjatamu rusak, tak bisa menghentikan sifat burukmu. Kau pikir aku mau datang? Saat kupikirkan apapun yang terjadi, mereka semua membiarkanku lewat. Aku tidak punya niat untuk membuat masalah, terlalu membosankan. Ini. Aku menemukan motivasiku untuk ujian. Hal terpanjang di dunia adalah tidak membiarkan mereka. Alkohol semalam masih terasa kuat. Departemen penjualan ini hanya tempat minum setiap hari. Suatu hari aku harus menaruh tubuhku di sana. Siapa yang kau pikir ingin minum? Bukankah semuanya untuk perusahaan? Wawancara selesai hari ini. Ada minuman nanti. Huang Xiaofeng, kalian minum seperti ini di Jepang dulu. Apa kau bercanda? Lebih baik dari ini. Maka kita tidak minum. Itu bekerja keras. Aku beritahu kamu. Ketika aku di Jepang, siapa yang membuatku berjuang? Aku harus berjuang keras. Aku Huang Xiaofeng hampir melompat dari gedung. Dibandingkan dengan orang Jepang. Di mana kita bekerja? Apakah ini murni bersantai? Adakah cara untuk membuat wawancara ini lebih cepat? Adakah cara untuk membuat wawancara ini lebih cepat? Bertanya berulang kali itu, hanya pertanyaan lama yang sama. Jangan tunda makan malam nanti. Bos, kalau tidak aku akan keluar. Aku punya kertas ujian di bagasi mobilku. Mari kita bagi menjadi 2 kelompok. Ada kompetisi kelompok. Kelompok mana yang lebih banyak orang berdiri di akhir minuman? Kelompok mana yang menang? Aku akan mengatakannya lagi. Kelompok mana yang lebih banyak orang berdiri di akhir minuman? Kelompok mana yang menang? Apa aku sudah jelas? Ini pertanyaan ujian yang bagus. Oke, semua orang berdiri. Mari kita mulai. Kenapa kau duduk di tandu? Apa? Apa yang terjadi pada putri saya? Bagaimana bisa kamu seperti ini? Baru saja selesai syuting, apakah semuanya baik-baik saja? Kakak. Kakak. Kakakku sangat hangat. Kakak Song Nuan bukan kuda. Bukan kakak itu. Bagaimana dengan adegan itu? Jangan khawatir, kami akan segera menyelamatkan. Yo, kamu perlu tenang. Bukan kakakku. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, kamu orang tua ya? Saya dari kantor CEO Yem. Nama saya Haumin. Anak-anak sudah masuk. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dengan sabar. Bagaimana kamu berbicara? Apa artinya tidak cemas? Anak-anak ada di ruang gawat darurat. Bisakah kamu tidak cemas? Apakah kamu anak ibumu? Apakah kamu manusia? Saya katakan padamu, jika ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak, saya tidak akan selesai dengan kalian. Saya katakan padamu, saya akan melaporkan kalian ke media. Maksud saya, mari kita tunggu sampai anak itu bangun. Keluar dan tanya dokter apa yang terjadi, oke? Siapa kamu? Apakah kata-katamu efektif? Kamu minta pemimpinmu datangkan. Panggil pemimpin kalian ke sini. Cari bos terbesar kalian. Kalau tidak, kami akan menuntut kalian. Maka saya akan segera menelepon. Tidak, jangan pergi. Saya katakan padamu. Saya Kino Samuel orang di rumah sakit ini. Saya mencari seseorang untuk mengawasi kalian. Kakak, apakah akan terjadi sesuatu padamu?
Ibu benar-benar khawatir akan kehilangan akal. Kakak bukamu sudah bangun. Bugao, aku di mana? Jadi kamu sedang mencari pekerjaan? Ibu dalam situasi ini ia sangat patah hati. Tenang saja. Ibu tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya merasa pusing. Chenle, apa yang sedang kamu lakukan? Itu. Apa saya sudah lulus ujian? Saya terus minum seperti ini. Apa kamu sudah mengikuti ujian? Apa perutmu terasa panas? Di mana kamu bisa menemukan mie seperti ini? Ini sangat keterlaluan. Sayang, apakah kamu mau air putih? Bagaimana cara minumnya? Nenek Song, saya beritahu kamu, masalah ini, kita harus bekerja sama. Kita belum selesai dengan mereka, ya? Saya bangkrut. Tuntut mereka juga. Jangan bilang. Pasti tidak bisa menuntut. Sangat merepotkan untuk menuntut mereka melalui prosedur hukum. Lalu apa yang harus saya lakukan? Buat masalah dengan mereka. Negosiasikan syarat dengan mereka. Kita ingin anak-anak melihat keadilan dan ketidakadilan. Ya, mulai sekarang, kita harus menyimpan semua bukti. Sunan, kemarilah. Palingkan wajahmu ke samping. Oh begitu, tutup matamu. Tidak tetap tidak sadarkan diri. Baiklah, pergi pelajari dengan baik. Apa kabar? Bangun. Apa gunanya bangun? Saya beritahu kamu, kesadaranku benar-benar bingung. Barusan Bu kasih dia segelas air. Kamu tahu bagaimana caranya? Dia menggigit tangan ibunya. Yayo. Dokter, ada apa ini? Apa kamu masih pusing? Pusing pasti tentang itu. Aku bilangnya, kesadarannya benar-benar kacau. Apa yang kamu katakan tadi? Bilang aja. Aku duduk di roket itu. Aku mau ke surga. Kamu bilang betapa mengerikannya, kamu bilang. Ayo. Lihat tanganku. Ini berapa? Berapa? 5. Dia bodoh, kok bisa dia bodoh? Kamu lihat dokternya. Siapa kamu? Siapa yang gak sedih lihat ini? Keadaannya terlihat serius. Minum terlalu banyak, menyebabkan kebingungan sementara. Kamu perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Oke, aku tahu, aku bilangnya. Batuk? Perusahaanmu harus kasih penjelasan. Kalau nggak, aku akan menggugat kamu di pengadilan. Oke. Keadaannya agak rumit. Kami juga belum pernah menemukan ini. Jadi begini, aku belum menghubungi pemimpin kami tadi. Aku akan telepon lagi. Telepon lagi. Aku belum menghubungi pemimpinnya. Apa ini? Kita harus bekerja sama kali ini, oke? Jangan selesai dengan mereka. Bicara dengan mereka. Kenapa kamu menyiksa kita lagi? Kenapa kita nggak bikin ribut sama mereka? Benar kan? Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan gabung ke perusahaan. Chen Jian, aku kasih tahu ya. Sekarang sudah jadi begini. Jangan bikin ribut. Kamu punya hak untuk mendaftar. Kamu putuskan sendiri. Aku akan mengontrol ini untukmu. Ini kewenangan maksimumku. Apa kata pemimpinmu sekarang? Pemimpin kami bilang, semua biaya medis untuk anak-anak. Perusahaan kami sepenuhnya menanggung biaya medis. Siapa yang peduli dengan biaya medis Anda? Jangan membodohi kami dengan biaya medis. Lihat kami. Apakah kami terlihat seperti orang yang membutuhkan biaya medis? Apakah Anda terlihat seperti... Bagaimana dengan pekerjaan anak-anak? Anak-anak seperti ini, bagaimana saya bisa melamar ke perusahaan lain? Anda lihat, saya akan berbicara dengan Anda tentang pekerjaan selanjutnya. Anak laki-laki yang mabuk, dan putri dari kedua keluarga Anda. Perusahaan kami merekrut. Nyata? Anda mengatakan, pemimpin Anda mengatakan. Tingkat kepemimpinan mana? Apakah Anda menepati janji? Bisakah perusahaan sebesar kami mengingkari janji? Saya akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Anda dalam seminggu.
Ibu berhasil. Saya punya rambut. Ada bahan-bahan. Kakak Niu ada di sini untuk menyelamatkan saya. Yah yah yah. Berapa banyak hal yang akan ada setelah kita menunggu cinta? Ha gadis. Saya sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Bisakah Anda berlatih dengan saya selama 2 jam lagi? Paman, saya bisa berlatih dengan Anda selama 2 jam. Anda dan saya tidak bisa menjaminnya. Saya akan memberi Anda lebih banyak uang. Ayo. Anda sangat ragu-ragu. Apa urusan mendesaknya? Yo, saya sekarang sedang berusaha mencari pekerjaan. Saya hanya ingin kembali ke sekolah untuk melihat apakah ada informasi rekrutmen baru. Belum menemukan unit. Ini mudah dilakukan. Saya akan mengubur Anda selama 2 jam. Hal ini cukup selesaikan masalah membuat permintaan. Mengapa Anda ingin menjadi preman? Saya katakan Anda tidak bisa mengalahkan saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Halo, permisi. Saya sedang mengumpulkan uang. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari? Baik. Terima kasih kalau begitu. Mengapa Anda belum memberitahu kami tentang ini? Bahkan belum 2 hari kemudian. Bagaimanapun mereka berjanji tidak akan menyesal. Tunggu sebentar lagi. Itu yang aku bilang. Tapi tidak ada tulisan hitam putih. Kami adalah kelompok yang rentan. Tidak. Aku harus mencari jalan keluar untuk diriku sendiri. Harus mencari jalan keluar. Maksudmu kita masih perlu mencari pekerjaan? Tentu saja. Ibuku punya pepatah terkenal. Pria tergantung di pohon. Kematian yang paling buruk. Bagus. Kami tidak akan pergi dari sini hari ini. Aku tidak melihat orang yang bertanggung jawab mereka. Kami tidak akan pernah pergi dari sini, oke? Benar, kita hanya akan menunggu di sini dan melihat bagaimana dia melakukannya. Mengapa belum ada yang datang untuk menjemput kita? Itu pemimpinnya. Ya Tuhan, kamu masih duduk di sini. Kamu benar-benar sabar. 1 ruangan penuh orang menunggumu. Menunggu untuk pergi. Ini bukan menunggu. Bukankah hanya 1 jam? Tidakkah kamu takut orang tua itu akan semakin marah? Biarkan mereka bicara cukup. Mulutku juga kering, aku akan ke sana lagi. Maaf untuk penantian yang lama semuanya. Aku tidak yakin apa tujuanmu datang ke sini. Siapa yang bisa menjelaskannya padaku secara singkat? Kami adalah orang tua dari anak-anak yang mengikuti ujian ulang. Ya, kami menunggu dan menunggu. Tidak ada kabar atau pemberitahuan dari kalian. Anak-anak kami minum anggur putih. Aku juga menari. Dia telah menderita apa yang pantas dia dapatkan. Kalian tidak memberi kami kabar apapun. Kami hanya menunggu. Seperti jatuh cinta. Bisakah kamu melakukannya? Ini butuh beberapa kata. Kalian tidak bisa membuat orang terus menunggu seperti ini. Semuanya, apakah kalian setuju? Benar? Permisi. Masih belum terlalu mengerti. Ada yang bisa kasih jawaban singkat dan jelas? Kalau begitu biar aku yang bilang. Kita cuma mau kasih penjelasan ke anak-anak. Anggur mereka nggak bisa diminum gratis.
Lalu bagaimana? Lalu si anak mau gabung ke perusahaan Yem. Mereka tampil dengan sangat baik. Ada pilihan lain apa lagi? Ia yang tampil bagus pasti akan dapat pemberitahuan. Masalahnya selesai? Enggak. Belum selesai. 1, kita nggak dikasih tahu daftarnya. 2, sudah seminggu berlalu. Kita belum diberitahu kapan harus memberitahu kalian. Kita nggak bisa begini. Tunggu, waktu kita berharga. Aku mengerti. Waktu kalian berharga. Waktu kita juga sama berharganya. Jadi anak-anak sudah dapat tempat baru? Enggak. Pernah kasih kulit jeruk? Karena belum dapat tempat baru. Ya tunggu saja. Ada yang mau ditambahkan? Bagaimana respon mereka tadi? Ini balasannya? Benar? Kok bisa keluar seperti ini? Aku juga nggak tahu. Aku keluar bareng kamu. Kurasa wanita itu benar-benar luar biasa. Seperti ngomong lama-lama tapi nggak ngomong apa-apa. Kita datang ke sini percuma. Ini nggak bisa diterima. Algoritma ini benar. Bagaimanapun juga, kita akhirnya memberi tekanan pada mereka kan? Ayam kecilku nggak pipis. Masing-masing punya caranya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat. Lihat itu. Mau lihat kemana Xiaoning? Latihan sama aku sebentar. Nggak Pak Wang. Aku ada urusan lain hari ini. Aku harus pergi. Jadi, Pak Wang, informasi rekrutmen grup Fenghua belum dirilis ya? itu terjadi 2 hari lalu. Sungguhan, bagus sekali. Jangan khawatir. Aku akan urus kamu nanti. Terima kasih Tuan Wang, kalau begitu aku akan main denganmu sebentar. Gratis. Sungguhan. Aku baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Oh tidak apa-apa. Ayo, tidak masalah, ayo. Kenapa kamu datang terlambat? Oh aku bekerja. Total 5.000 untuk 3 bulan. Kamu hitung saja. Jujur saja, aku benar-benar tidak ingin menyewakan rumah ini kepadamu. Sayang sekali orang seperti ini. Aku benar-benar minta maaf. Tidak bisa memahaminya. Kalau begitu aku akan masuk dan menemuinya dulu. Wah banyak sekali orangnya. Cepat antri. Langsung antri cepat foto. Apakah kamu pernah mendengar tentang perusahaan kami? Tentu saja aku mengerti. Perusahaanmu adalah perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Situs web di Tiongkok. Selalu berpegang pada konsep yang berfokus pada pelanggan. Berkomitmen untuk harga rendah setiap hari produk asli. Berkomitmen untuk harga rendah pemilihan produk dan kenyamanan. Memberikan lingkungan belanja online yang paling dapat dipercaya bagi pelanggan. Kamu adalah yang ke-108. Satu kata solo baca Baidu. Orang yang membuat entry itu tidak kreatif. Tidak punya kepribadian. Bagaimana pendapatmu tentang lembur? Lembur itu biasa. Pendatang baru harus bekerja lebih keras dan melakukan lebih banyak. Aku masih single dan tidak punya beban. Lembur jika perusahaan mengaturnya. Kamu bisa bicara dan bermaksud. Apakah kamu menepati janji? Bisa. Apa kekuatan dan kelemahanmu? Kekuatanku adalah aku bekerja keras. Efisiensi kerja yang tinggi. Saya orang yang tidak sabaran. Tidak ada pasir di mata. Sepertinya kamu sudah menjadi orang sukses. Baiklah. Kamu tahu kan? Bulan lalu ada 2 tunjangan di slip gaji. Tumbuh sayap dan terbang. Tidak bekerja. Saya menelepon perusahaan. Mereka bilang mulai sekarang. Keduanya telah dibatalkan.
Bukankah ini jelas mengganggu karyawan kita yang sedang beristirahat di rumah? Perusahaan itu juga punya kesulitan. Nona Liu benarkan. Ini tentang mengetahui situasi umum. Atau kakak Ailian kita. Aku bilang botak. Dalam hal ini, kamu harus belajar dari kakak Ailian. 3 pegangan. Kabur. Semua sama 360. Jelas sekali semuanya sama warnanya. Kamu keluarkan ini sekarang. Apa kamu sengaja melakukannya? Ini benar-benar apa yang kamu lakukan? Itu aku yang buru-buru keluar. Aku yang membayar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Itu hanya membuktikan bahwa Xiao Liu Mu beruntung hari ini. Tapi orang tua ini, kamu selalu memberinya kartu. Pemberian kartu ini. Berapa banyak kartu besar yang kamu menangkan hari ini? Kamu perlu memiliki sikap yang lebih baik saat bermain mahjong. Menang dan kalah adalah hal yang biasa. Benar. Baiklah Xiao Liu. Yah semua untukmu. Aku bangkrut. Terima kasih kakak Ailian. Xiao Liu. Lakukan apa yang aku minta kamu lakukan. Bagaimana? Ini kartu Hu yang mendominasi. Aku hampir lupa padamu. Lalu aku akan tunggu sampai besok dan aku akan mentraktirmu makan. Aku benar-benar. Apa kamu dengar? Kondisi pekerjaan tahun ini sangat parah. Para lulusan baru setiap hari putus asa mencari pekerjaan. Yo, apa yang harus dilakukan? Kalau begitu akan lebih sulit kalau sampai ke kita. Yuk kita bicarakan nanti. Sudahlah, ayo pergi. Apa sih masalahnya kalah uang main mahjong? Kecerdasan itu tak ternilai. Halo kakak. Ada orang di sebelahmu? Iya, Song Nuan ada di sini. Ada API? Tidak. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Dengarkan ibu. Kamu hanya mendengarkan tangan ajaibmu? Aku beritahu kamu. Grup Fenghua kita sedang merekrut. Hah? Jangan sampai beritanya bocor. Itu harus dirahasiakan. Kamu tahu, jangan beritahu siapa-siapa di sekitarku. Ingat? Apa sih yang harus dirahasiakan? Bukankah semua orang harus ikut rekrutmen terbuka ini? Tidak. Apa yang ingin ibu sampaikan padamu adalah, nah kali ini kita merekrut secara internal. Rekrutmen internal, kalian para siswa bahkan tidak tahu. Jadi kamu harus merahasiakannya. Tidak boleh salah dan bangkit lagi. 1 orang lagi berarti 1 pesaing lagi. Kamu tahu? Sangat misterius. Omong kosong, dia pernah menemukan satu dan membacanya sepanjang jalan. Kalian menjual energi tinggi dari mobil. Kakak kamu hanya bisa membukanya untukku. Iya. Kakak jangan takut. Jangan takut, ayahku dokter baru saja bilang. Bilang asal kamu membuka sudut matamu. Ped dahi. Pipinya dicukur. Sambungan dagu. Sempurna. Jun Ji-hyun yang lengkap. Iya Chen Ailian. Kamu baik-baik saja? Bukankah kita bilang hanya akan mampir sebentar? GG. Kak, kamu ngapain sih? Dia sama mamaku, sudah kujelaskan padamu. Aku ditipu. Aku nggak tahu apa-apa. Kalau ada pertanyaan, semua salah dia. Dia ya memang begitu. Chen Ailian, nggak ada hubungannya sama aku kalau kamu ada urusan sama dia. Kaks dan lain-lain. Kakak itu maaf. Putri itu, mama bilang sama kamu harus selesaikan hari ini. Walaupun nggak rapi harus dibenerin. Aku lagi cari kerja. Aku bukan kontes kecantikan. Kak, kamu bilang sama mama. Apa sih kelebihan terbesarmu waktu cari kerja? Bilang aku tahu aku cantik. Tapi mama mau kamu sempurna. Mama mau kamu lakukan ini. Kelebihanmu lebih menonjol.
Kamu harus bikin cewek lain ketinggalan jauh. Kamu duduk di tempat audio. Pas penguji lihat kamu. Mataku bilang kamu nggak mau pergi. Itu efek yang Mama mau. Putri. Mama juga buat kamu. Benar nggak? Untuk magangmu. Cari kerja buat kamu. Untuk masa depanmu. Bantu kamu masuk grup Feng Hua. Mama juga dari grup Feng Hua. Mama tahu susahnya masuk grup Feng Hua. Jadi Mama bilang sama kamu, Feng Hua, Feng Hua, Feng Hua, Feng Hua. Kamu nggak capek? Walaupun kamu mau masuk Feng Hua, nggak perlu kamu suruh anakmu operasi wajah. Yo kak. Ini namanya kasih sayang ibu. Kamu ngerti nggak? Chen Ailian. Pogo. Yo aku tahu kamu. Bro kamu ini anak. Gigi, kita mau kemana? Kamu pergi bersamaku. Nanti kamu akan tahu kalau sudah sampai. Bukan seperti itu. Apa kamu akan memberikan ikan buntal lagi? Biasanya kamu bergerak lambat. Hari ini aku sangat berhati-hati. Aku tidak akan menyakitimu lagi, ayo pergi. Tadi kamu kemana? Kita di gerbang sekolah. Apa yang harus kita panggil? Kamu bersama siapa? Aku dan Song Nuan. Kami bersama-sama. Ayo pergi bersama. Aku bilang ada apa denganmu? Aku suruh kamu pergi sendiri. Mengapa kita selalu bersama? Kembar Siam. Aku bilang padamu. Kamu harus pergi sendiri. Kamu tidak boleh membawanya bersamamu. Jairan Lian, kamu benar-benar keterlaluan dengan sifatmu. Bukan masalah besar. Apa kamu mendengarkanku? Aku bilang padamu. Kalau kalian berdua pergi hari ini, mulai sekarang kita akan memutuskan hubungan ibu anak. Apa kamu dengar itu? Apa yang salah? Tidak apa-apa, ayo pergi. Sun Wan, ibuku baru saja meneleponku. Dia bilang itu mendesak. Biarkan aku pulang. Apa yang terjadi? Apa kamu butuh bantuanku? Tidak perlu. Lagi pula aku tidak ada acara sore ini. Lalu aku akan pergi membantu kamu. Sungguh tidak perlu. Malam ini aku ingin makan hotpot di asrama. Kenapa kamu tidak bersiap-siap dan membeli beberapa ubi? Jagung atau semacamnya. Beli beberapa saus wijen. Tidak masalah. Tasnya aku yang bawa. Gegala. Aku di sini untuk mendaftar. Ini bukan pertunjukan khusus sekolah kita ya? Kenapa cuma kita berdua? Benar? Kenapa Song Nan tidak datang? Oh. Dia ada urusan. Wow, ya. Aku. Cuma kalian berdua. Tidak mungkin. Kami pasang poster di sekolah kalian. Feng Hua, juga perusahaan Fortune 500. Aku tidak mungkin tidak berpengaruh di sekolah kalian kan? Kami berdua merasa sangat aneh. Karena para siswa sudah menantikannya. Bagaimana dengan pemberitahuan perusahaan? Bagus? Cek urusan pulau. Kalian berdua saling kenal. Kami saling kenal, kami teman sekelas dan sekamar. Kamu panggil ibumu. Benar? Yo Gege, dari jurusan bahasa Cina.
Kalau begitu beritahu aku dulu, posisi apa yang ingin kamu lamar? Aku ingin melamar di Departemen Sumber Daya Manusia. Meskipun kami dari jurusan bahasa Cina, tapi aku lebih tertarik di sumber daya manusia. Banyak orang berpikir, Departemen Sumber Daya Manusia adalah departemen yang sangat rumit. Tapi aku tidak berpikir begitu. Aku pikir pekerjaan Departemen Sumber Daya Manusia mencakup area yang sangat luas. Ini adalah departemen inti dari manajemen sehari-hari perusahaan. Aku tidak takut susah. Aku bersedia sepenuhnya mengembangkan diri di posisi ini. Dan kamu? Aku sebenarnya belum melihat poster rekrutmennya. Jadi aku tidak tahu ada posisi apa saja. Mr. Wang mengambil kesempatan untuk berbicara. Mr. Wang, aku, telepon Wanli College. Guru di kantor pekerjaan mereka bilang, poster di papan pengumuman sudah hilang. Tapi mereka jelas memasangnya kemarin. Aneh sekali. Apa mereka merobek posternya? Tidak mungkin. Anak-anak sekarang tidak ada batasnya. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskannya? Situasi pekerjaan saat ini sangat ketat. Bahkan jika poster kami dipasang selama 1 jam, seharusnya tidak hanya ada 2 pelamar. Wang Zong, analisamu benar. Mungkinkan segel pribadi salah satunya? Oke. Saya mengerti. Semua ini telah ditarik. Kedua teman sekelas itu. Itu saja. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terpisah. Niebala, ikut aku dulu. Sekarang hanya kita berdua. Jujur saja, apakah kamu merobek poster itu? Poster? Poster apa? Poster rekrutmen Fenghua Group yang dipasang di sekolahmu. Saya melihat banyak poster di sekolah. Tapi Fenghua tidak pernah terlihat. Jadi bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dari mana kamu mendapatkan beritanya? Bukan saya. Bagaimana mungkin saya merobek segel? Saya bahkan belum melihatnya. Saya akan mengatakannya Menurut seperti ini. Saya kamu terlihat seperti gadis yang sangat sederhana. Saya ingin membantumu. Tapi ini tidak berarti saya ingin merekrut untuk Fenghua. Seseorang dengan kualitas yang dipertanyakan. Apakah kamu mengerti? Lakukan hal seperti ini. Saya bahkan tidak berani memikirkannya. Selain itu, saya menghabiskan waktu luang di game. Memikirkan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah lain. Mr. Wang, jika ini masalahnya, kamu masih tidak percaya padaku. Saya tidak punya APA lagi untuk diketahui. Ibu saya adalah karyawan Fenghua. Dia memberitahu saya informasi dan waktu aplikasi. Mengapa kamu menurunkan poster itu? Apakah kamu ingin mengurangi jumlah pesaingmu dengan menurunkan poster? Mengapa saya harus merobek segel? Guru, izinkan saya mengatakan sesuatu. Jangan keberatan. Seseorang sebaik saya sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika itu adalah pelamar pekerjaan. Dari sini ke Sungai Huangpu, saya juga bersedia menghadapi tantangan. Karena kamu bilang itu bukan kamu, maka bantu saya menganalisis siapa yang mungkin. Apakah itu Putri You? Bukan. Dia adalah teman sekelas saya. Saya mengerti dia. Meskipun dia biasanya terlihat sedikit sombong. Tapi saya yakin dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi kalian berdua yang paling mencurigakan. Lumbala. Semua mata pelajaran rata-rata. Kepribadian seperti anak laki-laki. Saya tidak banyak berinteraksi dengannya selama 4 tahun di universitas. Mungkinkah dia yang merobek poster? Saya tidak melihat ini. Jangan bicara sembarangan. Ini aneh dan juga aneh. Sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang mereka berdua katakan. Tapi siapa yang akan mengakui ini? Kecuali kamu menangkapnya basah. Vanli College adalah universitas terkenal setelah semua. Lihat bagaimana keadaan berubah. Pergi dan beritahu mereka bahwa ujian tahun ini dibatalkan. Biarkan mereka pulang.
Putri, kamu mau makan apa? Saya ingin makan mie itu. Kasih saya sedikit nanti. Makan mie ini. Putri, kamu makan apa? Hari kita tidak lagi bersama. Makan apa? Apa yang dilakukan kakak saya? Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Song Nuan, apakah kamu melihat poster rekrutmen Feng Hua? Katakan padamu. Seseorang yang elegan, seseorang di sekolah kita merobek poster. Jadi hari ini hanya kami berdua yang wawancara, saya dan dia. Allah, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti? Mereka memintamu menyiapkan hotpot di asrama. Jelas dia ingin meninggalkanmu dan pergi ke Feng Hua untuk melamar pekerjaan sendirian. Apakah kamu pikir orang benar-benar ingin memberimu hotpot? Kamu tahu beritanya. Bukankah kamu yang bilang begitu? Aku ingin bertanya padamu. Apa yang kamu katakan ke Penggoji hari ini? Mereka membatalkan wawancara. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu yang merasa bersalah. Oke Song Nuan. Aku tidak memberitahumu tentang ini hari ini. Aku kasihan padamu. Aku sudah minta maaf padamu. Maaf? Apa bala? Apa maksudmu? Kamu membuat seluruh sekolah tidak tahu. Apakah kamu keterlaluan? Aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. Jangan menuduhku. Aku pikir kamulah yang bisa melakukan hal seperti ini. Ini bukan gayaku sama sekali. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang hina seperti itu. Hah? Dan aku punya Hukou Shanghai. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak membutuhkannya lagi. Apakah yang dikatakan Gegebala benar? Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Apalagi yang kamu mau dariku? Aku menyesal seumur hidup. Menangis terseduh-seduh. Kamu terus bilang bahwa Song Nuan adalah sahabat terbaikmu. Di saat kritis dia benar-benar menusuk sahabatnya dari belakang. Suhu tinggi serendah mungkin. Jangan menabur benih perselisihan. Oke, kalian semua tolong berhenti bicara. Apa yang kamu lakukan? Apakah ada hal yang tidak bisa dibicarakan? Kenapa kalian harus bertengkar? Bukankah kita sudah sepakat tentang ini? Jangan biarkan pekerjaan ini mempengaruhi hubungan kalian. Kamu lupa. Sudah cukup. Ini belum berhasil. Hanya magang bisa mengungkap karakter asli seseorang. Tunggu, jangan pergi. Kamu jelaskan padaku dengan jelas. Kamu tidak punya 4 segel. Bagaimana kamu mendapatkan berita hari ini? Kamu ingin tahu kan? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Apa kamu melihatnya? Kamu lihat jelas. Berita ini didapat dari luka-lukaku. Aku kasih tahu, eksekutif Feng Hua adalah anggotaku, dan aku secara alami adalah sparring partnernya. Untuk pekerjaan, aku dipukul gratis setiap hari. Gegeba. Sebagai orang yang paling mengenalmu, aku yakin kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku percaya kamu. Later belakang keluarga. Gadis baik punya orang tua yang merawat. Gadis baik punya pacar. Perhatian dan penuh perhatian. Gadis beruntung punya orang mulia yang membantu. Dan aku memutar. Aku memutarnya dan tidak dapat apa-apa. Aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk berjuang selangkah demi selangkah. Aku memutar tubuhku tapi tidak ada apa-apa. Bala. Jika aku membawanya di punggungku, aku tidak akan menyakitimu orang luar. Ada batas waktu untuk setiap rumah tangga untuk dipindahkan kembali ke tempat asalnya. Batas waktumu segera tiba. Jika aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan pada saat itu, pencatatan rumah tanggamu akan dipindahkan kembali. Oke, aku mengerti. Terima kasih, guru. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacar baruku, Ruohan. Cantik kan? Cantik kan? Ayo Liu Hai, izinkan aku memperkenalkan. Ini Tuan Li. Ini Tuan Liu. Ini Tuan Chen.
Mereka semua teman baikku. Halo Tuan Liu. Hello Tuan Liu. Tuan Liu ada urusan. Rekaman persetujuan kejadian mabuk terakhir. Ketiganya perlu tindak lanjut. Aku sudah mengirim pemberitahuan kepada mereka yang diterima secara normal. Departemen penjualan, jangan simpan orang yang tidak berguna. Aku mau orang itu. Dan yang cantik itu. Yo GG. Bukan nama yang tidak bisa kuingat. Pokoknya orang bodoh itu punya kuncir kuda. Ya kalau begitu aku tidak mau. Ini yang aku janjikan. Sudah dengar belum? Aku dengar Fenghua Group buka rekrutmen lagi. Kenapa? Kan pertama kali belum ada yang diterima. Nggak tahu deh. Mungkin ada yang nggak beres. Cari kerja susah banget ya. Yang main curang pasti nggak bakal baik-baik aja. Iya kata Pak Sang si bapak itu. Ini buat kamu 2 kata. Apa artinya ya? Aku mau dengar sekali. Halo? Aku ini apa? Oh, aku ngerti. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dah. Pengumuman resmi dari Yam Sun Wan sudah sampai. Aku siap-siap lapor. Tolong cek HP ada nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa, pasti dia akan kabarin satu-satu. Aku langsung kabarin deh. GG kamu bilang. Kita nggak perlu ikut interview lagi. Iya. Hai Vive dong. Yuk kita pergi. Yuk kita belanja. Ayo jalan. Lucu banget. Yang ini keren banget. Lihat. Wah, menurut aku ini bagus. Cocok banget buat aku. Profesional dan cantik. Kualitasnya juga bagus. Ini lihat. Mau makan di sini. Lihat, mau makan di restoran ini. Kamu gila ya? Uang di kantongmu cukup nggak? Uang segitu gaji kita 3 bulan. Suara kecil dikit bisa manis-manis gitu nggak sih waktu si orang kaya lihat kamu? Kalau nggak suka, coba aja dulu. Nggak apa-apa. Oke, aku lihat dulu harganya berapa. Lihat. Tidak, itu terlalu murah. Kapan putri saya pernah memakai baju semurah itu? Ayo pergi. Terlalu murah. Terima kasih, maaf. Kelihatannya bagus. Song Nuan Song.